Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video yang menarik, dan saya berharap ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi buat teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Si 03 pelawak semua. Kita menjelang hari penyoblosan. Oh ini, ya. Tetangga saya mendapat lagi amplop. Siapa nama tetangganya? Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah, Pak. Saya melihat aja, Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh, Pak. Ini di pengadilan, Pak. Kalau Iya, Pak. Iya. keterangan begitu nanti nggak Maaf bisa yang mulia. dipakai. Iya. Halo Leku, apa kabar Leku? Lek, besok Lek masuk TV awak Lek. Hah? Iya kan sidang MK besok saksi. Iya, laporan awak itu ya tentang kau yang kemarin 50.000, benar itu kan Lek? Yang kemarin yang kau bilang buat milih-milih presiden itu, betul kan? Enggak, itu ternyata buat beli bakso. Aduh Lek, udah aku lapor kayak mana nih? Ya udahlah, aku sebut namamu besok, nggak apa-apa. Nggak akan mungkin dicari kok, tenang aja. Ya kan? Ya paling namamu ku sebut siapa? Ku sebut tetangga. Manusia yang paling jahat dan paling najis untuk didekati adalah si tukang fitnah. Ciri-cirinya adalah bicaranya terlalu tinggi. Kalau bercakap mau menang sendiri, suka menjilat sana sini, terkadang nggak tahu balas budi. Kalau berbuat baik selalu ingin dipuji dan merasa paling benar sendiri. Hidupnya suka mengkoreksi orang lain, tapi dia lupa untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Manusia seperti ini biasa akan sulit punya teman sejati, karena juga orang pada enggan untuk mendekati. Memang sebaiknya dijauhi, karena bisa jadi Anda yang akan difitnah setelah ini. Jadi lebih baik berhati-hati. Empudu babi, kalau kau nggak punya hati untuk bisa menghargai, paling tidak pakai otak, biar kau sadar diri. Empudu babi ya. Iya udah. Yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama kiai dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak ada bansos, jangan-jangan harus sudah memilih. Bang Andi Malarangeng, Nah, Anda tidak fair karena dia juga PhD di Amerika Serikat, sama-sama. dan juga dia itu mengendalami ekonometri. Tapi dia menggunakan asumsi. Iya, karena itu political kita bisa. science, Karena dia itu economic science. Karena Yang itu kita sama bisa. PhD Amerika dilarang Asumsi saling apa yang mendahului. digunakan? Nah, Karena itu nanti saya undang. Nggak apa-apa. Mari kita Undang Fit Adrison berdebat Boleh. dengan Andi Malarangeng di sini. Pertanyaannya Nah, itu baru asumsinya apa oke. yang dipakai? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa juga dong kita menggunakan asumsi. Kalau ada bansos, lalu kemudian terjadi kenaikan persen suara. Bagaimana melihatnya? Makanya makalahnya dibaca itu secara lengkap namanya dong. Jangan cuma ujungnya doang. Sudah pasti pakai Kita juga asumsi. tidak akan mengajukan Nggak bisa. seorang ahli yang hanya mikirnya nggak karuan. Justru saya Karena mengatakan kita sudah baca makalahnya, ini keren, makanya kita ajukan. keren Makanya karena lengkap-lengkap sesuai bacanya. dengan pikiran Anda. Jangan baca yang tidak Tapi tidak lengkap. bisa secara objektif untuk mengatakan Itu. Dan hakim konstitusi pun tertarik dengan ekonometri itu. Coba dengar Arif Hidayat. Mas Aiman, Yang saya kira Saya sama seperti Refli Harun tertarik katanya. akan sangat sulit untuk diselesaikan karena memang kacamatanya Fit Adrison itu adalah ekonomi, sementara kacamatanya Bang Andi adalah politik, walaupun secara metodologi dasarnya statistik. Sekarang tapi kita memang lihat. beda. ada tidak ada bansos, jangan-jangan harus sudah memilih. Bang Andi Malarangeng. Jangan-jangan siasat jahat Refli Harun CS 0103 dibongkar habis-habisan oleh penasehat Demokrat. Bulan Itikaf pada malam hari ini terpaksa kita perlu menyampaikan Apa sesuatu ini? yang Apa sangat dan amat penting untuk kita semua warga Indonesia, pencinta bangsa. Kami bersama tokoh-tokoh aktivis muda, ada Bang Legisan, ada Bang Winston, ada Bang Eka Jaya, ada Bang Daeng, ada Bang Yusuf Legur ya. Saya tidak perlu memperkenalkan siapa mereka. Mereka orang yang sedang pada
ngetop dan naik daun di dalam mengajak berjihad untuk menghadapi amar ma'ruf nahi munkar. Saudara sekalian, kita tahu bahwa ada rasa gembira di umat Indonesia ini di dalam mengikuti persidangan yang sedang berlangsung di MK, karena nampaknya kita terus mendorong dan berdoa kepada para hakim itu untuk tetap menegakkan moral, menegakkan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh tim lawyer yang luar biasa. Saya yakin bapak-bapak sekalian adalah pejuang yang tidak takut kepada siapa saja, kecuali lam yahsya ilallah, hanya takut kepada Allah. Dan itulah yang akan menjadi pujian bagi orang seluruh Indonesia, karena orang Indonesia sekarang sedang menghendaki keadilan tegak, yaitu dalam memberanikan cuma kelompok diri kecil kalian aja tuh memutuskan sesuatu yang adil dalam gugatan penolakan yang sudah dimaklumi bahwa ada seluruh rakyat Indonesia. Pilpres Rakyat yang luar mana? biasa. Oleh karenanya, kami mengajak kepada saudara sekalian, Anda juga bisa mendapat suatu pahala yang besar dengan para pejuang-pejuang yang ada, yaitu menghadiri, memberikan dukungan dalam sidang-sidang 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi sementara kita akan adakan yang besar-besarannya, yaitu tanggal 3, tanggal 5. Orang pada mudik, Pak. Itulah akhir persidangan. Namun, kita harus tetap banyak berdoa, karena tanggal 22 akan diumumkan hasil dari gugatan itu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, si hakim tetap akan berdiri tegak, berdiri dengan adil, dengan mempertanggungjawabkan semua ini kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita dukung kalian ya. Sebelum tanggal 22. Saya ini curiga, teman-teman ya. Kalian simpan perkataan saya ya. Saya itu curiga mereka nggak akan bakalan terima keputusan MK dan akan membuat kekacauan, demo-demo sana sini lagi. Ya, mereka seperti yang mereka katakan akan menggunakan people power dan sebagainya. Ya, kalau sudah begitu ditangkap aja. Berarti kan mereka sudah nggak menghargai jalur konstitusi yang ada jika mereka nggak mau menerima keputusan yang akhir yang sudah mengikat, yang final dari MK. Aku mau jawab. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data. Kita lihat dulu rekam jejaknya ya. Jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Dikeroyok tentu. Mohon maaf. Waktu habis, Bapak. Prabowo dikeroyok oleh capres-capres yang kurang adab. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Satu, minimal 3. Itu muka penjahat sekali ya. Adalah lihat kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Mukanya, teman-teman. Yang ketiga, kalian bisa melihat auranya kan. Pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir ini, 2 ini jago bicara aja kau. Problem. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Sorry Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Para pendukung, kami mohon untuk tenang. Para masyarakat bisa menilai. Kalian ini yang diundang ini, saya bilang. Iya. Kalian tuh tahu bahwa yang kalian lakukan tuh impossible. Ya. Yang kalian lakukan tuh nggak mungkin. Membatalkan pemilu lah, pemilu ulang lah, tanpa Pak Prabowo, tanpa Gibran. Nggak mungkin, saya bilang. Kalian tuh tahu. Kalian tuh orang hukum. Kalian begini cuman karena nggak enak sama Bohir. Iya. Biar kelihatan berjuang sampai akhir. Biar tahu usaha pengembalian. Biar kelihatan berjuang sampai akhir.
Kalian tuh cuma nggak enak sama mereka. Iya. Yang udah ngebodalin. Iya. Masuk akal sih. Jadi kalian tuh nggak enak. Jadi kita biar kelihatan berjuang sampai akhir, biar dibilang tokoh perubahan, biar dibilang apa. Sudahlah. Habis ini Pak Prabowo selamat sama Bu Mega. Habis ini Pak Prabowo merangkul semuanya. Terus di bawah ribut-ribut juga begini. Dapat apa kalian? Dapat amarah, dapat kebencian. Dan itu bertahan sampai 5 tahun. Sosial media pasti dari kalian akan mengatakan presiden curang, presiden curang, presiden curang, presiden curang. Curangnya di mana? Bahkan saya menantang, oke, misalnya kebetulan ada yang curang, tangkap itu yang curang. Karena Bapak sangat marah ketika ada yang curang nih untuk Bapak nih. Bapak nggak ridho gitu loh. Kalau sampai ada orang yang curang demi untuk memenangkan Bapak. Itu jiwa aslinya begitu. Iya. Kalian. Salah satu yang meyakinkan saya adalah orang ini enaknya diapain ya? Mulutnya bau busuk bangkai banget. Presiden dan wakil presiden yang curang. Apalagi presiden yang mulutnya terlibat bau busuk atau bangkai wakil banget presiden katanya. yang kemudian menjadi persoalan yang terus-menerus kita perdebatkan. Karena memang KPU dan kita semua seperti kata Bung Rocky melanggar satu undang-undang yang kita lupa, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak. Salah satu yang Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik. Oh dia tahu yang ngeviralin itu istilah itu. Menurut saya pada hari ini jelang MK token listrik. Bukan dari toh. Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin habis gitu kan. Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena hilap, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur, ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Mas Ganjar itu. Aduh, kelihatan teman ya. Cukup menghibur kali ini ada informasi. Jadi buat kalian kira-kira mau diapain ya orang yang mulutnya bau busuk banget kayak bangkai itu tadi. Tapi aku baru tahu ya, Bang Kodari ternyata yang memviralkan sebuah statement itu yang paling sedikit suara itu paling berisik seperti ilmu token listrik ya. Bang Kodari ternyata. Oke, berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.